Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jumpa lagi kita di channel ini, di channel YouTube Muhammad Rawang, channel Syiar Dakwah. Dan yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, salam silaturahmi di channel ini. Terkhusus kepada para subscriber channel YouTube Muhammad Rawang, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini dan masih setia sampai saat ini bersilaturahmi di channel ini. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat, jasmani dan rohani. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, hidup sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan Al-Fakir men-share video tersiar dari guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kali ini beliau memberikan kajian tasawuf membahas kitab Al-Hikam dengan tema hamba Allah yang istimewa. Seperti apa video kajiannya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Terima kasih. Jangan memandang enteng orang yang biasa-biasa. Apabila ia telah rutin melakukan wirid, memelihara ibadahnya, sunat-sunatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi dia masih miskin, kok nggak kaya, mestinya kan harus kaya, itu pertanda dia tidak terima doanya. Jangan memandang enteng orang seperti ini. Boleh jadi kemiskinannya itu adalah kemiskinan yang disengaja, artinya dia tidak ingin kaya, dia tidak ingin berlebihan, dia sudah merasa cukup apa yang ada pada dirinya. Nah, ini perlu kita tahu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Ada zikir, ada wirid, ada tafakkur, ada tadakkur. Ada 4 hal yang mirip nih. Apa bedanya antara wirid, zikir, tafakkur, dan tadakkur? Wirid ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sahibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa dimanapun juga berada, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, Kitabul Hikam, yang kita akan membahas topik hamba yang istimewa. Seperti apa kualifikasi hamba istimewa? Menurut Syekh Ibn Athaillah disebutkan, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil amdad fala tastahkiranna ma mana'a maulahu li'annaka lam tara 'alaihi fi mal'arifina wala bahjatul muhibin wala waridun makana wirdun. Masya Allah. Jadi mohon diperhatikan, jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, jika kita menemukan seseorang konsisten menjalankan wiridnya,
dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, selalu istiqamah menjalankan wirid yang diberikan oleh gurunya, mursyidnya, atau yang ditemukan sendiri. Nah, jika engkau melihat orang yang hamba seperti ini dan dilanggengkan oleh Allah dalam keadaan demikian, terus-menerus berwirid, namun lama ia tidak mendapatkan pertolongannya menurut persepsi kita, maka jangan sampai engkau meremehkan apa yang Allah telah berikan itu kepadanya. Jadi kalau ada orang ahli wirid, ahlul ibadah, tidak pernah melakukan pelanggaran, bahkan selalu menjadi teladan di dalam masyarakatnya, tapi kehidupan sehari-harinya tidak berubah, dia mungkin tidak menjadi kaya, dia juga tidak terlalu populer, biasa-biasa saja dalam hidupnya menurut ukuran kita, maka jangan sampai engkau meremehkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jangan memandang enteng orang yang biasa-biasa. Apabila ia telah rutin melakukan wirid, memelihara ibadahnya, sunat-sunatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi dia masih miskin, kok nggak kaya, mestinya kan harus kaya, itu pertanda dia tidak terima doanya. Jangan memandang enteng orang seperti ini. Boleh jadi kemiskinannya itu adalah kemiskinan yang disengaja, artinya dia tidak ingin kaya, dia tidak ingin berlebih-lebihan, dia sudah merasa cukup apa yang ada pada dirinya. Hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif ataupun cahaya indah seorang pencinta Allah pada diri hamba itu. Kalaulah bukan karunia berupa warid, tentu tidak akan ada wirid. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan Allah dalam menjaga wiridnya, jika kita melihat seseorang itu ahli wirid, ahli ibadah, tidak pernah melakukan pelanggaran etika dalam masyarakat, ya, lalu itu konsisten dari tahun ke tahun, namun dia tidak pernah bergeser kehidupannya, tidak pernah menjadi kaya, tidak pernah menjadi pejabat, tidak pernah menjadi apapun, dia biasa-biasa di dalam masyarakat. Jangan memandang enteng orang itu, sebab itulah ciri-ciri orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kadang-kadang harta itu adalah hijab, kadang-kadang jabatan itu hijab, kadang-kadang popularitas itu hijab yang membatasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jangan merendahkan dirinya sendiri kalau sudah menjadi aktif beribadah, aktif pergi sholat berjemaah di masjid, tapi tidak pernah bergeser hidupnya menjadi orang kaya, bahkan cenderung mungkin makin miskin. Jangan memandang enteng dirinya menjadi orang hina. Boleh jadi itu pilihan Allah untuk kita yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tetapi baik di mata Allah. Dan juga bisa sebaliknya. Boleh jadi menurut kita itu adalah baik, tapi di mata Allah itu buruk. Ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur prestasi di mata Allah adalah kriterianya Allah, bukan kriterianya selera kita sendiri. Kita lihat beberapa penjelasannya. Tidak ada satupun amalan baik yang kita lakukan kecuali akan menggoreskan bekas atau melahirkan kesan secara langsung dalam hati kita. Inilah dimaksud dengan waris.
Ada dua istilah Bapak Ibu, ada wirid, ada warid. Nah, apa yang dimaksud wirid itu? Wirid itu adalah zikir yang dilakukan secara konsisten, terus menerus. Apa bedanya dengan zikir? Nah, ini perlu kita tahu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Ada zikir, ada wirid, ada tafakkur, ada tadzakkur. Ada 4 hal yang mirip nih. Apa bedanya antara wirid, zikir, tafakkur, dan tadzakkur? Wirid ialah amalan-amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk pembacaan Al-Quran, dalam bentuk membaca tasbih, tahmid, ya, takbir, tahlil, ya. Itu namanya zikir. Sedangkan wirid sama dengan zikir, bedanya ialah kalau zikir tidak konsisten. Hari ini kita berzikir, besok enggak. Ya. Hari ini kita baca 1 juz, besoknya enggak. Hari ini kita baca surah Yasin, minggu depan baru kita baca lagi surah Yasin itu. Itu zikir. Tapi kalau wirid, konsisten melakukan zikir itu, waktunya ditentukan kapan, cara pelaksanaannya pun juga ada, dan dia juga betul-betul ada persyaratan spiritual yang lainnya dalam bentuk teknik pengamalan. Itu yang disebut dengan wirid. Bukanlah wirid itu kalau itu putus-putus Bapak, itu zikir. Kalau zikir sudah tidak putus dan konsisten, kapan, di mana, dan seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, itu menjadi wirid. Siapa yang melaksanakan wirid itu akan mendapatkan bonus dalam bentuk warid. Ini dulu juga pernah kita bahas. Apa yang dimaksud warid? Warid itu ialah efek yang diperoleh seorang pewirid dalam bentuk mirip keajaiban, Bapak. Itu warid. Maka itu jangan memandang enteng orang yang ahli wirid sebab dia memiliki warid. Yang mendatangkan wirid itu, yang mendatangkan warid itu ialah wirid, bukan zikir. Zikir tidak melahirkan warid, tapi wirid yang melahirkan warid. Tidak ada keajaiban yang diperoleh seseorang kalau hanya melakukan zikir. Tapi kalau zikirnya ditingkatkan menjadi sebuah wirid, itulah yang akan melahirkan keajaiban. Apa itu keajaiban? Tidak masuk akal tapi terjadi. Itulah yang disebut keajaiban. Terjadi sesuatu di luar akal yang sehat pada orang itu. Dan itu mirip dengan kebetulan, padahal itu bukan kebetulan. Itu pilihannya Allah sebagai bonus ia telah melakukan wirid. Contoh warid itu, ya, dia sudah mendapatkan ketajaman firasat. Apa itu firasat? Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru. Ada macam-macam lanjutannya itu. Bibarakatillah juga ada. Hati-hatilah terhadap firasatnya orang beriman. Hati-hatilah terhadap firasatnya ahli wirid, karena dia bisa melihat, menyaksikan sesuatu, ya, dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang memberikan redaksi ittaqu firasatul mu'min wa innahu yanduru binurillah. Takutlah terhadap firasatnya orang beriman, yaitu ahli wirid,
karena dia bisa melihat sesuatu dengan menggunakan cahaya Allah. Contohnya apa? Diajak pergi ke puncak. Pak, ayo reunian ini. Teman-teman di SMA kita. Ya. Dia tafakkur sejenak. Dia seolah-olah mendapatkan bisikan atau isyarat. Kamu jangan pergi. Maaf, saya hari ini tidak bisa kemana-mana. Ada banyak urusan. Ya, ini kapan lagi kalau bukan sekarang? Benar-benar saya tidak bisa pergi hari ini. Apa nggak bisa ditunda acaranya? Jangan hari ini. Nggak bisa. Kita kan sudah terlanjur janjian. Ya udah, hati-hati aja. Jangan mabuk. Ya, apa boleh buat? Kita pergi ya, dia pergi. Begitu berangkat ke puncak, ada kecelakaan. Bus yang dikendarai teman-temannya itu masuk sungai. Ada yang meninggal, ada yang sakit keras, atau luka parah, ada yang luka ringan. Kenapa dia tidak pergi? Itu ada early warning. Nah, itulah muncul pada diri orang yang ahli wirid. Kalau ada orang bertanya, Pak, ini gimana ya? Bisa nggak ini? Saya mendaftar calon pegawai. Ya, mohon didoakan. Angkat tangannya, ya Allah. Kalau hatinya orang yang ahli wirid itu berdoa, ya itu bisa merubah takdir. Karena memang ada ayatnya kan, wa yamhullah ma yasha. Allah bisa men-tip-X sebuah takdir yang sudah ditetapkan semula dengan takdir lain yang ditentukan oleh Allah sendiri. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain sang pencipta takdir itu sendiri kan. Jadi kalau Allah akan merubah takdirnya bisa. Maka itu ada doa, Allahumma tawwil umurana, itu diperkenalkan aku. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Bukankah Allah telah menetapkan tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian Anda sudah wafat? Kenapa kita minta perpanjangan umur? Ada lagi hadis Nabi, silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Berarti apa artinya? Makanya itu umur dan jodoh hanya Allah yang tahu finalnya. Malaikat maut pun juga kadang-kadang bingung. Loh, SK-nya ini saya harus jemput ini di tempat lain, tapi kok masih di sini? Itu ada kisahnya kan di dalam surah Yusuf itu. Jadi malaikat maut itu datang, berdiri menyaksikan pengajian yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bukan Nabi Yusuf. Ya, berdiri di pintu. Nah, dia menatap wajah seseorang di situ tidak berkedip. Nah, wajah yang ditatap itu melapor kepada Nabi Sulaiman. Mas, Nabi Sulaiman, itu siapa itu? Kayaknya orang baru deh, saya nggak pernah lihat di kampung ini. Kenapa dari tadi dia menatap wajah saya? Ya. Di antara sekian banyaknya kita di sini, cuma wajah saya yang ditatap dari tadi. Seolah-olah nggak berkedip. Itu siapa sih? Ya. Oh, itu tamu saya. Tapi kok nggak pernah kelihatan di tempat itu? Bukan. Itu bukan orang biasa. Siapa itu sebetulnya? Itu malaikat maut. Tapi kenapa dia nangkap saya dari tadi? Saya juga nggak tahu. Kalau begitu, kamu kan memerintah angin, tolong sampaikan angin, suruh terbangkan saya sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya sampai ke sebuah tempat. Di ujung tempat itu nanti masukkan aku ke dalam berangkas besi. Wah, dalam kecepatan angin kencang tuh. Ya.
Diterbangkanlah ke sebuah negeri, sampai di sebuah negeri itu dimasukkan ke dalam suatu tembok. Di tembok itu ada berangkas kunci. Lega dia. Aman aku di sini, nggak ada siapapun. Begitu sampai di sudut kamar itu, di berangkas itu, sudah ada orang duduk yang tadi yang menatap wajahnya. Alangkah kagetnya pemuda itu. Loh, kok kamu ada di sini? Kenapa mendahului aku? Naik apa kamu ke sini? Aku kan naik kendaraan angin. Iya. Kenapa ada di sini? Iya, tadi itu kan saya bingung. Kenapa bingung? SK atau surat keputusan yang saya terima dari Allah, engkau mestinya aku cabut nyawanya di sini, tapi kok kamu masih ada di sana? Bagaimana kok bisa nanti sampai ke sini ini? Oh, jadi kamu akan menjemput nyawa saya di sini? Iya. Ini sudah detiknya sudah hampir sampai. Ya udah. Dijemputlah nyawanya sahabat itu di tempat itu. Tidak bisa. Itu satu bukti bahwa malaikat maut pun juga tidak bisa memastikan umur seseorang itu. Contoh lain, di dalam kitab kuning juga ini. Ada seorang pemuda menyaksikan seorang pemuda lain. Sayang ya, pemuda ini aktif di masjid, rajin membantu jamaah membersihkan masjid. Tapi nanti malam ini akan meninggal karena ada meteor, batu planet lebih besar daripada rumah akan jatuh ke bumi, dan planet itu nanti meteornya itu jatuh persis menimpa rumahnya pemuda ini yang sedang tidur di tengah malam di rumah. Ini wali. Jadi seorang wali itu mampu melihat masa depan atas izin Allah. Sedih melihat seorang pemuda tampan itu yang rajin menolong orang-orang jamaah. Ini Masya Allah sangat diperlukan orang ini di masjid ini. Tapi sayangnya nanti malam ini dijemput oleh Allah melalui meteor yang jatuh di rumah. Jangankan orang, semut pun juga akan mati. Begitu beratnya meteor itu menimpa rumah. Kesimpulannya pasti orang ini mati kan. Alangkah kagetnya, lusanya masih ada pemuda itu. Bingung dia, kenapa masih ada? Padahal yang saya lihat itu, dia akan ditimpa rumahnya dengan batu besar, meteor dari langit. Ternyata pemuda itu juga wali, Bapak. Mas, terima kasih Anda mencemaskan aku. Memang betul apa yang Anda lihat itu benar. Meteor raksasa itu jatuh dari langit itu betul-betul menimpa rumah saya, tetapi begitu masuk ke atmosfer, berubah meteor berat itu menjadi tepung. Jadi debu-debu dan tepung-tepungnya meteor itu jatuh di atap rumah saya, tapi tidak meruntuhkan rumah saya. Dan aku pun juga selamat seperti ini. Jadi ini sama-sama wali. Dulu wali itu dalam bentuk seperti ini banyak, Bapak. Semakin kesini semakin kurang wali. Bahkan sebelum banyak wali, sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi pun juga banyak. Coba kita lihat Nabi Ibrahim, Bapak. Nabi Ibrahim itu anaknya Nabi Ismail. Ya. Ada lagi Ishak, adiknya Nabi Ismail. Turunannya lagi ada sejumlah nabi berikutnya kan, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi rangkaian nabi-nabi itu banyak pada waktu itu. Sampai kepada Nabi sudah nggak ada lagi nabi sesudahnya. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Pada masa Nabi yang banyak itu para wali-wali keramat. Tapi lama-kelamaan wali-wali yang keramat itu juga sudah mulai berkurang. Dan sekarang ini sudah sangat langka, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ciri-ciri akhir.
dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ngaku-ngaku wali, aku mukasyafah, ya, melakukan ketersingkapan kasyaf, baik kasyaf suri maupun kasyaf maknawi, hati-hati. Kalau ada mursyid, nah mursyid kita itu dulu Bapak Ibu, yang namanya mursyid itu benar-benar itu punya apa ya, kalau bahasa Inggris itu spiritual master. Tapi sekarang yang banyak adalah spiritual director. Jadi lain spiritual master. Kalau master spiritual itu betul-betul pengalaman perasaannya itu menyaksikan, tersingkap keajaiban itu. Itulah dulu mursyid. Itu betul-betul wali. Dia bisa menyingkap rahasia alam. Itu disebut dengan master spiritual atau spiritual master. Tapi sekarang mursyid, pimpinan-pimpinan tarekat itu, saya nggak ingin mengatakan tidak ada lagi, tapi hampir kita tidak temukan. Yang banyak sekarang ini adalah spiritual instructor, spiritual director, pimpinan spiritual. Lain pimpinan spiritual, lain master spiritual. Kalau pimpinan spiritual itu mungkin memang ahli ibadah, mungkin followernya banyak, mungkin buku-bukunya banyak, dan mungkin juga banyak komunitasnya, tapi dia tidak pernah mendapatkan apa itu mukasyafah atau kasyaf. Tapi paling salah diantaranya adalah dia memang. Maka itu disebut dengan spiritual director, pimpinan tarekat atau pimpinan spiritual. Lain pimpinan spiritual, lain master spiritual. Master spiritual itulah sebetulnya disebut dengan Syekhul Mursyid. Dia sering mengalami suasana kebatinan yang ajaib. Hablum minallah itu sangat kuat. Nah itu disebut dengan spiritual master. Tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi. Atau mungkin nggak tahu, Allahu a'lam. Yang banyak sekarang ini adalah spiritual manager, pimpinan spiritual, tapi bukan master spiritual. Inilah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon betul kita semua yang hadir sini, kalau kita tidak bisa menjadi master spiritual, jadilah manajer spiritual, minimum di keluarga kita sendiri. Ya. Waktu kita sangat terbatas. Kalau kita tidak memulai sebuah kehidupan baru, maka kapan kita akan memulainya? Waktu kita tinggal sejengkal, kalau Allah menjemput kita, sudah tidak ada tambahan amal lagi. Mari Bapak Ibu sekalian merubah pola hidup kita pada hari-hari terakhir ini. Mari kita lebih dekat dengan Allah. COVID-19 sudah memang pergi misalnya, tetapi jangan membangkitkan keinginan berdosa kita semua. Mari kita tobat, mari kita memulai kehidupan baru tanpa dosa. Semoga Allah berkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tausiah kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada Al-Fakir pribadi. Dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.